Asteris 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 selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1044. Kedua wakil presiden, yang berbagi emosi yang sama, berdiri di depan Jasper dengan kepala melihat ke bawah. Mereka bahkan tidak berani bernapas. Jasper melirik kedua wakil presiden dengan tajam dan dingin. Saya ingat pernah mengirim dokumen kepada Sean tentang betapa pentingnya keamanan lokasi konstruksi gedung pencakar langit, dan bahwa wakil presiden cabang harus bertugas setiap saat. Jadi, maukah seseorang memberitahu saya mengapa hanya petugas keamanan dan manajer proyek yang ada di sini ketika insiden seperti ini terjadi? Di mana wakil presiden bertugas? Apakah Sean berbohong hanya untuk menenangkanku, atau apakah kamu begitu berani untuk tidak mematuhi perintah yang dikirim dari perusahaan induk? Suara Jasper menggelegar di sekitar mereka dan semua orang menahan napas ketakutan. Tidak ada yang berani berbicara karena mereka masing-masing menatap sepatu mereka sendiri dengan kepala tertunduk. Apakah kalian semua menjadi bodoh? Jasper meraung. Melihat bahwa Jasper tampaknya berniat untuk menyelidiki masalah ini, seorang wakil presiden mengumpulkan keberanian untuk berbicara meskipun perasaan tidak menyenangkan memenuhi dadanya. Nah, Pak Lain, wakil presiden Rohin yang bertugas hari ini. Tapi kita tidak tahu di mana dia sekarang. Saya bersedia. Pengakuan itu tiba-tiba dan langsung menarik perhatian Jasper. Jasper melihat ke atas dan melihat bahwa petugas keamanan yang telah mengatur adegan sebelumnya dengan tepat yang angkat bicara. Karena itu, dia memaksa dirinya untuk sedikit tenang sebelum berkata, "Silakan saja. Katakan di mana dia." Dia tidur di ruang jaga. Petugas keamanan memaksa dirinya untuk mengabaikan tatapan semua orang di sekitar dan menjelaskan. Sedang tidur. Jasper benar-benar marah sekarang. Wow, bawa saya ke ruang jaga, saya ingin melihat bagaimana dia bisa tetap tidur ketika terjadi kecelakaan di lokasi. Jasper menyuruh petugas keamanan memimpin. Melirik manajer proyek dengan dingin, dia menginstruksikan Julian. Awasi dia. Ada yang salah dengan dia. Salah satu dari kalian berdua wakil presiden tetap di belakang dan menangani situasi dan menangani keluarga yang terluka. Setelah ini, datanglah ke ruang tugas. Jasper kemudian berbalik untuk pergi. Ekspresi manajer proyek memucat dan dia berteriak, "Saya tidak bersalah, Tuan Lain. Saya tidak melakukan kesalahan apapun." Namun, Jasper dan kelompoknya sepertinya tidak mendengarnya saat mereka terus berjalan pergi. Manajer proyek akan terus menyatakan dirinya tidak bersalah ketika Julian berdiri di depan dan memberikan bayangan gelap di atasnya. Simpan tenagamu untuk memikirkan bagaimana kamu akan menjelaskannya pada Tuan Lain nanti, kata Julian tenang. Saat itu, telepon manajer proyek berdering. Ekspresinya sangat berubah dan dia akan mematikan ponselnya ketika Julian mengambilnya dengan refleks cepat. Julian menjawab panggilan itu tanpa ragu-ragu dan mulai merekam isinya. Dia segera mendengar suara panik dari ujung telepon. "Bagaimana kabarmu, Mark? Ini bukan urusan sepele, izinkan saya memberi tahu Anda. Kami berdua kacau jika ada yang tahu, dan kamu akan menjadi orang pertama yang mereka kejar. Ngomong-ngomong, tentang permintaanmu untuk lebih banyak uang, baiklah. Aku akan memberimu 300.000 uang tunai setelah kamu selesai, tetapi kamu lebih baik melakukannya dengan baik dan menghancurkan proyek gedung pencakar langit. Saya ingin seluruh Waterhoof City menyebarkan berita tentang getaran mengerikan di situs itu dan bagaimana seseorang meninggal di sana besok." Julian menatap dingin ke manajer proyek ketika suara yang jelas bergema melalui pengeras suara. Tubuh manajer proyek bergoyang, dan dia hampir pingsan di tempat. Bab 1045. Di ruang tugas lokasi konstruksi. Pintu didorong terbuka, dan Jasper merasakan bau alkohol yang kental menghantam wajahnya tepat saat dia berjalan melewati pintu. Puntung rokok dan botol alkohol berserakan di seluruh ruang jaga. Bahkan ada sisa makanan juga.
Jelas bahwa beberapa pertemuan diadakan di sini tadi malam, dan yang ribut pada saat itu. Hal itu dibuktikan dengan bau rokok dan alkohol yang belum juga hilang meski sudah hampir siang. Tatapan Jasper segera jatuh ke tempat tidur di ruang jaga. Di atasnya ada seorang pria muda berusia 30-an, tidur di bawah selimutnya. Bangunkan dia, Jasper menginstruksikan wakil presiden di sampingnya. Tidak berani ragu, wakil presiden berlari ke tempat tidur dan membangunkan Rohin. Untungnya, ini agak mudah. Tadge. Rohin mengedipkan matanya yang penuh alkohol. Melihat bahwa itu adalah rekannya, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tinggalkan aku sendiri. Biarkan aku kembali tidur, aku terlalu banyak minum tadi malam." Rohin kemudian berbalik untuk melihat sekelompok orang menatapnya dengan aneh di pintu ruang jaga. Ada apa dengan orang-orang? Rohin bertanya bingung, belum menyadari apa yang terjadi. Tadge, yang telah membangunkannya, berbisik dengan canggung, "Sudah sadar. Sesuatu yang besar terjadi dan tuan lain ada di sini." "Bapak, lain. Tuan lain yang mana?" Rohin mabuk sendiri dan dia mengejeknya. "Sejak kapan perusahaan kita punya tuan lain lagi? Berhentilah berisik, Tadge, dan usir semua orang. Saya akan bangun setelah tidur sedikit lagi, saya tidak akan menunda apapun." "Serius, Pak Tucker pasti sudah gila memanggil kami bertiga wakil presiden untuk bergiliran bertugas di lokasi konstruksi. Seperti, apa gunanya aku bertugas? Buang-buang waktu." Tadge merasakan butiran keringat dingin menetes di dahinya, dan dia dengan cepat berbicara, "Berhenti bicara. Ini tuan lain dari perusahaan induk, buka matamu dan perhatikan baik-baik." Rohin tercengang. Berkedip saat dia melihat ke pintu, dia langsung bertemu dengan tatapan dingin Jasper. Mata Jasper menusuk jauh ke dalam jiwa Rohin seperti dua pisau tanpa emosi. Rohin terkejut saat sadar saat mata mereka bertemu, dan dia tiba-tiba bergidik. Pada saat yang sama, dia membalik dan jatuh dari tempat tidur. Mengabaikan betapa malunya dia terlihat dan betapa sakitnya jatuh, Rohin dengan panik bangkit untuk menjelaskan dirinya sendiri hanya untuk menemukan bahwa Jasper sudah berbalik dan pergi. "Saya ingin semua orang yang hadir di atas pangkat wakil manajer untuk datang ke pertemuan di sebelah. Ada pengumuman penting yang harus saya sampaikan." Rohin jatuh di pantatnya pada saat itu. Dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Tadge menghela nafas dan berbicara kepada Rohin sebelum dia meninggalkan ruangan, "Semoga berhasil, kawan. Seseorang hampir mati di lokasi sementara lain datang secara rahasia. Anda pada dasarnya tertangkap basah. Aku sudah memberitahumu sebelumnya, Rohin. Sesuatu yang buruk akan terjadi jika Anda mempertahankan sikap lalai Anda. Anda pada dasarnya kacau." Tadge. Rohin meraih pakaian Tadge dan berbicara dengan ketakutan, "Bantu aku berbicara dengan baik. Atau kali ini benar-benar akan berakhir untukku. Apa yang bisa aku katakan?" Tadge merasa ketakutan merayapi dirinya saat mengingat ekspresi dingin Jasper. "Kamu harus membersihkan diri dan sadar sebelum pergi ke rumah sebelah dan meminta maaf. Mungkin tuan lain akan baik dan memaafkanmu kalau begitu. Tapi tidak ada yang bisa membantu Anda sebaliknya." 10 menit kemudian, sekitar selusin pria duduk di ruang pertemuan sementara di sebelah. Mereka semua adalah eksekutif senior cabang Waterhoof City JW Real Estate. Jasper menyapu pandangannya tanpa ekspresi ke semua orang di ruangan itu, termasuk Rohin, yang menunduk diam-diam. Kemudian, Jasper mulai berbicara. "Ini pertama kalinya kalian semua bertemu denganku, tapi aku yakin tidak ada dari kalian yang asing dengan diriku. Aku tidak akan membuang waktu dengan hal-hal yang tidak perlu. Sebuah insiden besar terjadi di lokasi konstruksi, dan seseorang harus bertanggung jawab untuk itu. Saya tidak akan mengulangi aturan dan peraturan perusahaan karena Anda semua adalah eksekutif senior. Saya yakin Anda semua memiliki bagian yang adil untuk menegur orang lain tentang aturan yang sama persis ini, jadi Anda harus sangat menyadari prosesnya.
Kata-kata Jasper membungkam seluruh ruang pertemuan. Semua orang tampak menahan napas dan tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Baiklah, kalau begitu mari kita langsung saja. Jasper berbicara dengan tenang. Apa yang akan saya katakan selanjutnya akan disampaikan ke kantor pusat setelah pertemuan ini. Dokumen akan dikeluarkan oleh kantor pusat presiden, dan kemudian akan dieksekusi oleh presiden perusahaan real estate. Nomor 1, insiden keselamatan besar ini telah mengungkapkan manajemen situs yang buruk di lokasi konstruksi. Akibatnya, cabang Waterhoof City JW Real Estate akan ditinjau secara komprehensif. Anggota dari peringkat manajerial memikul tanggung jawab yang tak terhindarkan. Semua orang mulai dari eksekutif senior hingga wakil manajer akan dipotong bonus kinerja bulanannya. Para wakil presiden memberikan bonus kinerja musiman mereka, dan Sean mendapatkan bonus kinerja setengah tahunan karena dia memiliki tanggung jawab kepemimpinan langsung. Nomor 2, Wakil Presiden Cabang Waterhoof City JW Real Estate Rohin Ruel akan segera diberhentikan dari semua tugas profesionalnya. Nomor 3, Cabang Waterhoof City JW Real Estate akan datang dengan rencana perbaikan dan laporan situasional. Ini akan diserahkan ke kantor pusat untuk ditinjau dalam waktu seminggu. Kemudian, Jasper melirik ekspresi semua orang sebelum melanjutkan dengan dingin. Aku ingin kalian semua memperhatikan kejadian ini dengan penuh perhatian. Kantor pusat akan memperlakukan rencana perbaikan dan laporan situasional dengan sungguh-sungguh. Pelaksanaan rencana perbaikan ini akan diawasi. Siapapun yang memutuskan untuk terus ceroboh akan berakhir seperti Rohin. Dengan itu, Jasper melambaikan tangannya dan memerintahkan, diberhentikan. Seluruh pertemuan berlangsung tidak lebih dari 3 menit, namun membuat semua orang di jajaran manajerial cabang ketakutan. Rohin tidak bisa menerima ini. Melihat bagaimana dia kehilangan pekerjaannya, Rohin berdiri dan melepaskan semua hambatan. Tuan lain, ini tidak adil. Tidak adil. Jasper bertanya dengan dingin. Yang saya lakukan hanyalah mengundang beberapa teman dan minum terlalu banyak. Sifat insiden keselamatan tidak ada hubungannya dengan saya sama sekali. Rohin memaksakan alasan. Tidak ada hubungannya denganmu. Jasper mendengus sebelum membanting telapak tangannya ke meja. Dia segera mulai berteriak pada pria itu. Saya meminta Anda, Wakil Presiden, tetap pada giliran untuk memantau situs, agar Anda tidak tidur dan mengundang teman-teman. Saya mungkin juga memberi Anda hotel atau restoran jika itu masalahnya. Lebih nyaman di sana daripada di lokasi konstruksi juga, bukan? Menurutmu kenapa aku memintamu untuk bertugas di sini? Saya ingin semua orang di cabang memahami pentingnya proyek konstruksi ini. Namun disinilah kamu, mabuk dan pingsan. Sekarang, Anda memiliki keberanian untuk memberitahu saya bahwa itu tidak adil. Rohin tidak bisa membantah kata-kata Jasper. Dia dipenuhi dengan penyesalan sekarang. JW Real Estate adalah perusahaan yang diakui di industri ini karena perlakuannya yang luar biasa terhadap karyawannya. Sebagai wakil presiden cabang Waterhoof City, gajinya 1,5 kali lebih tinggi daripada orang lain yang memegang posisi yang sama di perusahaan lain. Selain itu, perusahaan juga memberikan dividen tahunan, cuti berbayar, asuransi kesehatan gratis untuk keluarga karyawan, 2 liburan ke luar negeri, subsidi perumahan, dan rencana dukungan pendidikan bagi anak-anak karyawan untuk belajar di Waterhoof City. Bab 1046. Ini adalah keuntungan yang hanya diberikan oleh perusahaan internasional terkemuka. Tidak ada perusahaan yang memberikan perlakuan sebesar JW di dalam negeri. Meskipun demikian, dia telah kehilangan semuanya. Bapak lain, tolong beri aku satu kesempatan lagi, pinta Rohin pada Jasper dengan nada bergetar. Apakah yang baru saja aku katakan terdengar seperti lelucon bagimu? Sebuah kesempatan. Kebanyakan hal tidak datang dengan kesempatan kedua atau kesempatan untuk menyesal. Ini adalah masalah dengan sikap profesional Anda. Bagaimana saya bisa memberi Anda kesempatan lagi?
Mari kita mundur selangkah dan mengatakan bahwa saya secara hipotetis memang memberi Anda kesempatan. Lalu apakah saya juga harus memberi kesempatan kepada orang lain yang melakukan kesalahan yang sama di masa depan? Bagaimana perusahaan bisa beroperasi seperti itu? Kulit Rohin semakin memucat setelah mendengar kata-kata Jasper. Bapak, lain, bagaimana jika saya menebus dosa-dosa saya? Aku punya laporan untuk dibuat. Rohin mengatupkan rahangnya dan berbicara tiba-tiba. Jasper mengerutkan alisnya dan menatap Rohin sebelum bertanya, siapa yang kamu laporkan dan tentang apa? Ini masalah yang sangat penting, jadi saya berharap saya bisa berbicara dengan Anda sendirian tentang ini, Tuan Lain. Rohin berbicara dengan berani. Jasper melirik semua orang di ruangan itu, terutama dua wakil presiden lainnya. Mereka tampak bingung, dan tidak ada jejak ketakutan atau kepanikan di wajah mereka. Semua orang diberhentikan. Jasper melambaikan tangan kepada mereka. Tidak termasuk Jasper dan Rohin, semua orang di ruang rapat berdiri dan keluar. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan dilaporkan Rohin, mereka tahu bahwa itu pasti sesuatu yang besar jika pria itu merasa itu akan menyelamatkan hidupnya. Oleh karena itu, setiap orang yang meninggalkan ruang pertemuan sementara entah kenapa merasakan getaran di punggung mereka. Mereka segera mencoba mengingat apakah mereka pernah melakukan sesuatu yang memberatkan sebelumnya. Pada saat yang sama, Jasper menoleh ke Rohin dan berkata, kami satu-satunya yang tersisa sekarang, jadi lanjutkan dan beritahu saya apa itu. Jasper melanjutkan ketika dia melihat Rohin ragu-ragu dalam keadaan yang tampaknya bertentangan dengan diri sendiri. Jangan berpikir untuk bernegosiasi dengan saya. Tidak mungkin Anda bisa terus bekerja untuk perusahaan. Tetapi jika informasi Anda penting dan cukup dapat diandalkan, saya akan memberi Anda sejumlah uang atas kebijaksanaan saya. Rohin menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa sikap Jasper tentang masalah ini jelas. Tidak mungkin dia bisa kembali bekerja di JW Real Estate, jadi dia sebaiknya puas dengan yang terbaik kedua. Akan menyenangkan untuk pergi dengan sejumlah uang di sakunya. Lagi pula, dia selalu bisa pergi begitu rahasianya terungkap. Ada banyak tempat baginya untuk berkembang lebih lanjut, seperti kota gua atau ibu kota Walet. Tidak perlu takut menjadi target balas dendam. Begitu Rohin mengambil keputusan, dia langsung berkata, sebuah perusahaan di Waterhoof City sebenarnya datang kepada saya beberapa waktu lalu, hampir tepat setelah saya mulai bekerja di sini. Mereka ingin saya memberi mereka semua data tentang rencana pembangunan gedung pencakar langit. Termasuk tenaga kerja, material, dan desain. Itu tidak semua. Merekalah yang menyebarkan desas-desus tentang bagaimana situs konstruksi kami memiliki getaran buruk. Dari apa yang saya tahu, sepertinya mereka ingin menyerang lokasi konstruksi dan menghentikan pembangunan seluruh bangunan. Saya menolak mereka saat itu, tetapi saya tidak tahu siapa yang mereka hubungi selanjutnya. Saya yakin, bagaimanapun, bahwa seseorang memang disuap untuk bekerja untuk mereka. Bab 1047. Karena mereka menghubungi saya sehari sebelum kemarin dan mengatakan bahwa mereka akan menyebabkan insiden di lokasi konstruksi. Mereka mengatakan kepada saya bahwa saya tidak perlu melakukan apapun, tetapi hanya menutup mata terhadap apa yang terjadi karena orang lain akan melakukan pekerjaan kotor untuk mereka. Ditambah dengan apa yang terjadi di lokasi hari ini, saya mencurigai manajer proyek. Jasper menyipitkan matanya dan bertanya pada Rohin, jadi, kamu memutuskan untuk mabuk dan bersenang-senang di ruang tugas kemarin. Rohin segera menjawab, saya bersyukur Pak Tucker menghargai pekerjaan saya. Saya mungkin bertindak tinggi dan perkasa tetapi saya masih belum sepenuhnya menyadari kekuatan atau kekurangan saya. Kemarin itu murni kebetulan bahwa beberapa teman sekelas lama saya datang ke Waterhoof City. Saya tidak melihat mereka selama bertahun-tahun dan saya harus menyambut mereka, tetapi tidak tepat bagi saya untuk meninggalkan ruang tugas saat saya sedang bertugas juga. Jadi, saya akhirnya menyambut mereka di ruang tugas sebagai gantinya.
Jasper tidak menyetujui atau tidak menyetujui penjelasan Rohin sebelum dia mengajukan pertanyaan lain. Mengapa Anda mencurigai manajer proyek? Manajer proyek bukan satu-satunya yang mampu merencanakan hal-hal ini di lokasi konstruksi. Bagaimana dengan petugas keamanan? Atau bahkan mandor konstruksi atau kontraktor umum? Ada banyak orang yang patut dicurigai. Rohin tertawa kecut dan menjawab, Tuan Lain, saya menggali sedikit dan saya menemukan. Sementara manajer proyek itu cukup cakap, dia adalah orang yang suka berjudi. Dia memiliki hutang yang sangat besar untuk dilunasi dan penagih hutang benar-benar datang ke lokasi konstruksi untuk menuntut agar dia membayar mereka kembali lebih dari satu kali. Gaji perusahaan yang tinggi adalah satu-satunya hal yang mendukungnya dan menghentikan penagih utangnya untuk membunuhnya. Namun, dia tiba-tiba berhasil melunasi semua hutangnya beberapa waktu lalu. Dia bahkan memiliki uang untuk membayar rumah pernikahan putranya secara penuh di Waterhoof City, serta membeli mobil senilai lebih dari 200.000. Kecuali dia memenangkan lotre, seharusnya dia tidak menghasilkan begitu banyak uang. Saya tidak tahu pasti apakah ada orang lain yang juga disuap, tapi manajer proyek ini pasti salah satunya. Sangat jelas jika Anda hanya mengamati situasi keuangannya. Saya tidak punya alasan untuk berbohong, Tuan Lain. Hal-hal telah mencapai keadaan ini dan saya hanya ingin pergi dengan sejumlah uang di saku saya. Ekspresi Jasper tetap tidak berubah. Saya akan menyelidiki masalah ini lebih lanjut, tetapi saya akan memastikan Anda menerima jumlah yang besar jika masalahnya benar-benar seperti yang Anda katakan. Kembalilah untuk saat ini dan cobalah untuk tidak menunjukkan diri Anda selama beberapa hari ke depan. Saya akan meminta Sean menghubungi Anda sesudahnya. Rohin menghela nafas dan berdiri. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu tetapi menelan kata-katanya setelah memikirkannya. Dia kemudian membungkuk pada Jasper dan berbalik untuk meninggalkan ruangan. Rohin baru saja pergi ketika Julian menyeret manajer proyek masuk. Kau benar, Jasper. Ada yang salah dengan pria ini. Julian menyampaikan isi panggilan yang diterima manajer proyek, dan Jasper menatap pria putus asa yang dimaksud. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa ketika dua pihak saling bertarung. Tapi tahukah Anda apa hal yang paling tragis? Jasper bertanya kepada manajer proyek. Manajer proyek itu panik dan tidak punya pikiran untuk merenungkan pertanyaan Jasper. Karena itu, dia tetap diam. Orang-orang yang mengkhianati atasan asli mereka, jawab Jasper dingin. Manajer proyek bergidik dan jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Dia meratap, maafkan saya, Tuan Lain. Saya menyerah pada godaan. Lagi pula, aku bukan satu-satunya yang terlibat dalam hal ini. Siapa lagi yang terlibat? Tuliskan semua nama mereka, termasuk orang yang memberi perintah kepada Anda semua. Anda akan menemui nasib yang lebih buruk daripada kematian jika ada satu kelalaian atau kebohongan dalam pengakuan Anda. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.